Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Hamdan masyukurillah amma ba'du. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik? Baik. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau tanya dulu. Kapan terakhir kali teman-teman melihat iklan? Hah? Apa? Di YouTube? Oke, ketika di YouTube. Ketika scroll sosial media di Instagram? Oh iya, oke. Ketika di lampu merah? Lampu merah mana itu? Oh, lampu merah yang depan Uninus. Oh iya. Oke. Ternyata banyak sekali ya tempat-tempat iklan itu beredar, entah itu di dunia maya ataupun di dunia nyata. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa iklan itu ada yang bikin kita langsung tertarik dan ada iklan juga yang memang biasa-biasa saja. Bahkan kita sering skip iklan tersebut. Mengapa demikian? Ada yang tahu tidak? Ada yang mau berpendapat? Kalau tidak ada, mari kita bahas bersama-sama. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan pengertian dari iklan itu sendiri. Coba di sini ada yang mau berpendapat ataupun ada yang sudah tahu nih, ada yang sudah menjadi bintang iklan. Nah boleh nih yang mau berpendapat mengenai pengertian dari iklan itu sendiri. Coba boleh angkat tangan. Ada? Oh, iya boleh. Oke betul ya. Mari kita bahas lagi ya. Nah, jadi iklan itu adalah sebuah informasi yang mendorong ataupun membujuk halayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Seperti itu. Nah, iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang atau jasa. Jadi informasi yang membuat adanya suatu ketertarikan terhadap suatu barang atau jasa gitu. Selanjutnya iklan juga pastinya mempunyai ciri-ciri ya kawan-kawan. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang singkat tapi tetap efektif. Mengapa demikian? Supaya dapat menarik halayak gitu dengan bahasa yang singkat namun tetap efektif. Kemudian menggunakan diksi yang bersifat sugesti dan mengajak, karena tujuan dari iklan itu sendiri adalah untuk mengajak agar halayak itu tertarik terhadap barang atau jasa yang dipromosikan. Yang ketiga, memiliki target pasar yang jelas agar distribusi produk lebih efektif. Kemudian pastinya ya iklan itu sendiri dikemas secara menarik agar mendapatkan perhatian pembaca dan konsumen. Yang terakhir, penyampaian informasi secara padat, jelas, dan tidak menyinggung pihak lain. Jadi walaupun kita istilahnya mempromosikan produk ataupun jasa yang kita punya, jangan sampai menyinggung atau merusak dari barang ataupun jasa yang orang lain punya. Selanjutnya ada tujuan iklan, dimana tadi juga kita sudah sering menyinggung ya terkait tujuan iklan, yaitu diantaranya untuk memperkenalkan produk ataupun jasa yang kita punya. Kemudian pastinya walaupun ketika kita sudah punya produk ataupun jasa yang kita punya, nah itu bisa meningkatkan daya jual ataupun branding dari barang atau jasa yang kita punya. Kemudian memperkuat citra brand ataupun produk ataupun jasa yang kita punya. Tujuannya pokoknya iklan itu untuk mempromosikan agar orang lain dapat tertarik terhadap barang atau jasa yang kita promosikan. Paham adik-adik? Oke, alhamdulillah. Oke, gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Atau memang teman-teman gini, Pak, saya mau buat iklan, strukturnya apa aja? Oke, Bapak kasih tahu. Nah, struktur dari iklan itu sendiri, yang pertama ada judul, yang kedua nama produk, kemudian yang ketiga ada deskripsi untuk mempromosikan produk yang kalian punya. Kemudian yang terakhir adanya suatu penutup gitu.
atau kalian mau ada project di pertemuan hari ini, Bapak akan kasih ya. Oke, karena kawan-kawan menginginkan project dari pertemuan ataupun materi teks iklan, di sini Bapak akan membagi ke dalam 2 kelompok saja ya. Siap? Kalian berjumlah 30 orang, berarti buat 15 orang per kelompok ya. Siap? Nah, untuk iklannya banyak jenis-jenisnya ya kawan-kawan. Nah, untuk jenis iklannya kawan-kawan bebas ya bisa memilih entah itu iklan pengumuman ataupun iklan pemberitahuan ataupun iklan nih misalkan teman-teman punya produk make up ataupun produk kecantikan ataupun punya usaha. Nah, teman-teman boleh untuk membuat video ya berupa video dari teks iklan. Jadi silakan kalian berkelompok, kemudian sekarang berdiskusi ya, berdiskusi ingin menyusun apa, ingin membahas iklan tentang apa, kemudian pembagian tugas nanti, dan di pertemuan selanjutnya Bapak akan meminta video kalian itu untuk dikumpulkan di YouTube kalian masing-masing gitu. Nanti linknya share ya ke Bapak gitu. Oke, silakan teman-teman untuk berdiskusi sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Untuk kelompoknya ya, silakan atur masing-masing saja. Oke teman-teman, karena waktu untuk pertemuan hari ini sudah selesai, sekarang untuk diskusi Bapak akhiri sampai di sini aja. Gimana, sudah menemukan kan tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah ada judulnya ya. Nah, sekarang kalian tinggal buat videonya ya masing-masing, entah itu mau di rumah ataupun di manapun gitu, dan hasilnya nanti seperti yang tadi sudah Bapak sebutkan, kumpulkan di YouTube kalian masing-masing, upload di YouTube kalian masing-masing, kemudian nanti linknya dikasih ke Bapak. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke kawan-kawan, di pertemuan kali ini seperti yang sudah Bapak sebutkan ya, bahwa kita akan review ataupun melihat hasil penugasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu membuat video iklan secara berkelompok. Nah, mari kita lihat sama-sama. Di sudut biru penantang baru. Di sudut biru penantang baru. Baygon Max. Di sudut merah nyamuk menjengkelkan. Masa bisa nonjok kita? Baygon Max baru dengan formula Max Update. My God, Max! Terbukti Baygon Max nonjok nyamuk lebih cepat sampai rontok. Baygon bunuh mati serangga, lindungi keluarga. SC Johnson, a family company. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Setelah Bapak melihat, setelah Bapak menganalisa video iklan yang telah teman-teman buat, alhamdulillah ya, Bapak sangat puas melihat karyanya yang sangat kreatif dari hasil kerjasama kalian. Kemudian Bapak juga perlu menggarisbawahi ya, bahwa iklan itu bukan hanya semata-mata untuk mempromosikan barang ataupun jasa yang kita punya. Tapi lebih daripada itu, kita harus bisa mempromosikan ataupun membranding diri kita itu dengan hal-hal yang positif. Misalkan dengan akhlak baik, dengan sikap yang baik, senyum, sapa, kemudian sopan santun kepada orang lain. Nah, itu akan membranding kita dalam hal yang positif. Oke. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Sekian dari Bapak, mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.